Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi klasifikasi bentuk badan usaha berdasarkan badan hukumnya dan analisis peluang berwirausaha. Anggota kelompok kami terdiri dari Desi Amelia Putri, Eka Islamaya, Enola Dinazania Majore, Fahriza Dwi Kahar Putri, saya Via Lufia Bani, serta Firmayani S. Adapun pembahasan pertama yakni bentuk badan usaha berdasarkan badan hukumnya. Pertama adalah persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang hukum perdata. Dalam persekutuan perdata, para pihak yang terlibat sepakat untuk saling berbagi risiko, tanggung jawab, dan keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama tersebut. Persekutuan perdata menurut pasal 1618 KUHP Perdata dapat ditarik beberapa unsur. Yang pertama, adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih. Yang kedua, masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Yang ketiga, bermaksud membagi keuntungan bersama. Selanjutnya adalah CV. CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut sekaligus dipercaya untuk memimpin perusahaan. CV terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, CV bersaham. Jenis CV ini memiliki karakter yang khas karena CV ini mengeluarkan saham yang bisa diambil oleh suatu aktif maupun pasif. Yang kedua, CV murni. Jenis CV ini merupakan persekutuan komoditor yang pertama kali ada dan paling sederhana. Selanjutnya, CV campuran. CV campuran biasanya berasal dari firma sebagai bentuk awal. Baik, selanjutnya adalah firma. Firma merupakan persekutuan antara seseorang dengan orang lainnya untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagi keuntungan yang didapatkan dari persekutuan tersebut. Ciri-ciri badan usaha firma. Yang pertama, memakai nama yang disetujui oleh semua anggota. Yang kedua, memiliki anggota yang aktif dalam mengelola perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab kewajiban tidaklah terbatas. Yang keempat, mempunyai jangka waktu yang terbatas. Yang kelima, laba dan rugi dibagi atas sejumlah anggota. Yang keenam, kekayaan menjadi milik bersama. Selanjutnya adalah jenis-jenis badan usaha firma. Dibagi menjadi 4, yaitu firma dagang, firma jasa, firma umum, dan firma terbatas. Perseroan terbatas atau biasa yang kita kenal dengan sebutan PT merupakan salah satu jenis usaha yang dilindungi hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik PT apabila ia memiliki sebagian saham sebesar yang ditanamkannya. Adapun ciri-ciri dari perseroan terbatas antara lain yang pertama, berbadan hukum karena didirikan dengan akta notaris, izin dari Menteri Hukum dan HAM, dan diumumkan dalam berita negara. Yang kedua, terdiri dari 3 macam modal, yaitu modal statur, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Yang ketiga, terdiri dari 3 macam badan yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan tersebut, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi: 1. Keanggotaan yang sifatnya terbuka. 2. Pengawasan yang sifatnya demokratis. 3. Bunga terbatas yang bermodal dari sesama anggota. 4. Sisa hasil usaha dibagi berdasarkan besarnya kontribusi pada koperasi. 5. Penjualan barang-barang disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku dan pembayaran harus tunai. 6. Tidak ada diskriminasi dalam suku bangsa, ras, agama, dan aliran politik. 7. Barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang asli, bukan barang rusak, palsu, atau KW. 8. Anggota menerima edukasi secara berkesinambungan. Adapun fungsi koperasi: 1. Membangun dan mengembangkan. 2. Meningkatkan sumber daya manusia. 3. Memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. 4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Selanjutnya adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara.
BUMN adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara dan dikelola oleh negara, baik itu dimiliki secara sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecilnya. Yang dimaksud dengan negara sebagai pengelolanya adalah pemerintah yang mengelola badan usaha atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri BUMN? Yang pertama, kekuasaan dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Yang ketiga, sebagai sumber pendapatan negara. Yang keempat, semua risiko ditanggung oleh pemerintah. Yang kelima, menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keenam, saham bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Fungsi dan peran BUMN antara lain sebagai salah satu media bagi pemerintah, sebagai lahan untuk menciptakan lapangan kerja baru, sebagai salah satu sumber pendapatan negara, penyedia barang dan jasa, serta pencegah adanya monopoli usaha oleh kapitalis. Materi selanjutnya, analisis peluang berwirausaha. Analisis peluang berwirausaha. Analisis peluang usaha adalah cara yang disusun oleh calon wirausahawan untuk menentukan apa saja yang hendak dilakukan di dalam persaingan bisnis. Analisis peluang berwirausaha secara umum, analisis mencakup 4 komponen penting berikut ini. Pertama, analisis pasar atau konsumen. Analisis pasar dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan minat target konsumen, potensi pertumbuhan pasar yang ada. Kedua, analisis kompetitor. Dengan melakukan analisis peluang usaha melalui pengumpulan data dan strategi yang dilakukan oleh kompetitor, Anda dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Ketiga, analisis keuangan. Analisis peluang usaha erat kaitannya dengan analisis keuangan yang ada pada usaha Anda, mulai dari perhitungan modal, memperkirakan laba yang akan diperoleh, biaya operasional, biaya promosi, dan lain sebagainya. Keempat, analisis resiko bisnis. Dengan melakukan analisis peluang usaha dan resiko bisnis dengan baik, Anda dapat meminimalisir berbagai resiko yang mungkin muncul di masa depan.